Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh hikmah. Yang mana kisah ini ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diuji dengan penyakit. Orang yang pertama diuji dengan penyakit kusta atau penyakit kulit. Penyakit yang kulitnya ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Orang yang kedua ini diuji dengan penyakit botak, sehingga sering diejek-ejek sama orang-orang di kampungnya. Begitupun juga dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini diuji dengan penyakit buta. Dia juga ini sering diejek-ejek sama orang-orang yang di kampungnya, sering dikerjain sama orang-orang yang ada di kampungnya. Sehingga ketiganya ini, mereka ini bersabar dengan ujian itu, dengan penyakit yang dialaminya. Maka ketiganya ini, singkat cerita, mereka ini keluar kampung untuk berobat, untuk mencari obat, mencari tabib yang bisa menyembuhkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk turun menemui daripada ketiga orang yang bersabar ini yang mengalami penyakit ini. Maka malaikat turun ini menemui daripada ketiganya dengan menyamar menjadi seorang manusia. Maka malaikat menemui orang yang pertama yang berpenyakit kusta. Malaikat mengatakan, "Wahai Tuhan, apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan inginkan?" Maka si penyakit kusta ini mengatakan, "Saya menyukai, saya menginginkan bagaimana supaya saya ini sembuh, penyakit kusta saya sembuh, kulit saya ini mulus kembali." Maka didoakanlah, diusaplah daripada orang ini dengan izin Allah. Maka orang yang berpenyakit kusta ini sembuh. Maka dia sangat gembira. Kemudian malaikat ini mengatakan lagi, "Apa lagi yang Tuhan inginkan?" Maka si penyakit kusta ini mengatakan, yang tadinya yang sudah sembuh ini, dia mengatakan, "Saya ingin berusaha. Bagaimana saya ingin unta agar saya bisa gembalakan." Maka berdoalah malaikat ini dengan izin Allah, maka diberikanlah daripada unta yang hamil. Sehingga malaikat ini pergi dan menemui orang yang kedua yang berpenyakit botak ini. Maka ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, "Apa yang kau inginkan? Apa yang kau sukai?" Maka si botak ini mengatakan, "Saya menginginkan, menyukai bagaimana rambut saya ini tumbuh. Karena saya ini selalu diejek-ejek oleh orang," katakan si botak. Sama tadi dengan orang yang selalu dikucilkan, dijauhi orang-orang karena kulitnya yang berbau. Nah, si botak ini diejek-ejek juga, tapi keduanya semuanya ini bersabar. Maka berdoalah, diusaplah kepalanya oleh malaikat ini sambil berdoa dengan izin Allah, maka tumbuh rambutnya menjadi sudah tidak botak lagi. Maka ditanya lagi, "Tuhan, apa lagi yang Tuhan inginkan?" Maka si mantan penyakit botak ini mengatakan, "Saya ingin sapi agar saya bisa usaha mengembangkannya." Maka berdoa malaikat dengan izin Allah, dikabulkan doanya, maka diberikan sapi yang hamil juga. Kemudian malaikat pindah lagi ke orang yang ketiga, menemui orang yang ketiga itu orang yang berpenyakit buta. Maka dengan pertanyaan yang sama, si malaikat mengatakan, "Wahai Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan sukai?" Maka si buta ini mengatakan, "Saya menginginkan, saya menyukai bagaimana saya bisa melihat. Mata saya ini, penyakit saya sembuh, bisa melihat kembali. Sehingga saya ini tidak dikasih bodoh-bodoh lagi sama orang. Tidak diejek-ejek lagi sama orang-orang." Maka diusaplah matanya sama malaikat ini. Maka dengan izin Allah, maka si buta ini sembuh seketika dan bisa melihat. Maka bertanya lagi malaikat, "Apa yang kau inginkan?" Maka dia mengatakan, "Saya ingin kambing agar saya bisa gembalakan, saya usaha." Maka berdoa lagi malaikat dengan izin Allah, diberikanlah kambing yang hamil.
Singkat cerita sudah berjalan 20 tahun lamanya. Maka ketiga-tiganya ini sukses semuanya, sudah sukses. Eh, yang mengembala unta yang berpenyakit kusta tadi sudah sukses. Untanya sudah begitu banyak. Begitupun juga yang orang yang kedua diberikan sapi. Dia juga sudah sukses, sapinya berkembang begitu banyak. Yang ketiga juga kambingnya juga sudah berkembang begitu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketiga orang ini. Maka diperintahkan lagi malaikat untuk turun untuk menemui daripada orang yang ketiga ini. Jadi malaikat ini menemui orang yang pertama yang dulu berpenyakit kusta. Jadi malaikat ini menyamar menjadi manusia yang berpenyakit kusta. Jadi malaikat ini menyamar menjadi orang berpenyakit kusta. Menemui orang yang pertama yang dulu juga berpenyakit kusta. Maka dia menemui. Kemudian setelah melihat malaikat ini menemui yang mantan berpenyakit kusta ini, maka dia, wahai Tuhan, saya sudah beberapa hari ini tidak makan, saya ini lapar, maka Tuhan bersedekah kepada saya. Maka orang yang mantan penyakit kusta ini justru mengusir daripada malaikat ini. Dia tidak tahu kalau ini malaikat, diusir, sana pergi, kamu ini bau, kamu ini berbau busuk, kamu ini berpenyakit kusta, pergi sana. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Maka tidak diberikan sedekah. Maka si malaikat ini berkata, wahai Tuhan, bukankah Tuhan dulu mempunyai penyakit kusta seperti saya ini? Maka si orang ini mengatakan, dia sudah lupa. Dia mengatakan, tidak, saya tidak pernah mengalami penyakit kusta seperti kamu ini. Saya ini orangnya sehat. Lihat kulit saya ini bersih, putih, bersih, sehat. Sana pergi. Jadi diusir daripada malaikat ini. Dia tidak tahu ini malaikat. Maka malaikat di situ berdoa, wahai Tuhan, kalau Tuhan ini berbohong, maka Tuhan ini akan mengalami penyakit kusta seperti yang saya alami. Maka dengan izin Allah, karena dia ini tidak mensyukuri daripada nikmat Allah, maka penyakitnya kembali lagi, dikembalikan oleh Allah, dan dia menjadi orang yang berpenyakit kusta, dan semua daripada onta-ontanya habis, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya mati. Dia tidak bersyukur, dia lupa dengan penyakitnya dulu. Maka orang yang kemudian malaikat pindah lagi ke orang yang kedua yang dulu berpenyakit botak. Jadi malaikat ini menyamar lagi menjadi manusia juga mengalami penyakit botak. Maka malaikat menemui, Tuhan, saya ini beberapa hari tidak makan, maka Tuhan bersedekah kepada saya. Maka si botak ini, yang mantan penyakit botak ini, yang dulu ini botak, dia ini juga mengusir. Saya tidak ada waktu, saya ini sibuk. Dia tidak memberikan sedekah kepada malaikat ini. Akhirnya malaikat ini mengatakan kepada si mantan berpenyakit botak ini, wahai Tuhan, bukankah Tuhan ini dulunya orang botak seperti saya, punya penyakit botak seperti saya? Maka mantan berpenyakit botak mengatakan, tidak, saya tidak pernah mengalami sakit seperti kamu. Saya tidak pernah mengalami botak. Lihat rambut saya ini bagus, tumbuh dengan subur. Maka malaikat ini mengatakan, wahai Tuhan, kalau Tuhan tidak mau mengakui, berbohong, maka semua Allah SWT mengembalikan daripada penyakitmu. Maka dengan izin Allah seketika orang ini kembali menjadi orang yang botak. Dia menyesal. Maka dia melihat daripada sapi-sapinya juga semuanya sudah mati, sudah diambil oleh Allah SWT, diazab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia juga tidak bersyukur, tidak mau bersedekah, tidak mau mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pindah lagi ke orang yang ketiga yang dulunya mengalami penyakit buta. Malaikat datang lagi dengan menyamar juga menjadi orang buta. Wahai Tuhan, Tuhan, saya ini buta Tuhan. Saya ini sudah beberapa hari tidak makan. Maka Tuhan bersedekah kepada saya. Maka si mantan berpenyakit buta ini, dia ini orang yang dia ingat dulu, wah, saya ini dulu juga seorang buta, kasihan ini orang. Maka dia
menerima dengan baik. Maka dia mengatakan, wahai Tuan, kalau Tuan mau kambing, saya punya kambing begitu banyak. Silakan Tuan pilih kambing-kambing yang mana Tuan yang kehendaki. Kambing yang terbaik pilih saja Tuan. Maka seorang si mantan penyakit buta ini, dia ini orang bersyukur kepada Allah SWT. Maka malaikat ini berdoa. Dia berdoa. Jadi malaikat ini mendoakan si mantan penderita penyakit buta ini. Dia berdoa, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah daripada rezeki, sehingga apa yang terjadi, maka seorang yang mantan penderita penyakit buta ini, dia ini tidak dikembalikan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap berkembang daripada usahanya. Berbeda dengan yang dua orang temannya ini. Nah, dia ini tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah ini, bahwa yang pertama, ketiga orang ini yang awalnya mereka ini semuanya bersabar dengan apa yang ujian yang diberikan oleh Allah, maka di situ datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika diuji lagi dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua orang tidak bersyukur, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan lagi daripada penyakit-penyakitnya, dan ternaknya mati semua. Berbeda dengan yang satunya, dia walaupun dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan nikmat kekayaan, maka dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sehingga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan. Tapi kalau kamu ingkar atas nikmat-nikmatku, tidak bersyukur kepadaku, tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, maka azabku sangat pedih. Dan ini sudah terbukti di dalam kisah ini. Sahabat rahimakumullah. Itulah kisah. Mudah-mudahan dapat kita mengambil pelajaran dan kita bisa mengambil ibrahnya, sehingga kita bisa bermanfaat dalam kehidupan di dunia ini dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanallah dan bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.